Kolom 1 berkumpul di rumah keluarga kami di tempat ini, keluarga Pebolo Uniplaita, mensyukuri nikmat Tuhan, kasih Tuhan. Ada banyak hal yang disyukuri, tapi kami percaya bahwa dalam hidup ini Tuhan tak pernah membiarkan kami, sehingga kami boleh berkumpul sekalian yang hadir saat ini. Karena itu kami bersama-sama akan membaca, kami akan merenungi firman Tuhan. Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan ketika kami membacanya kami boleh mengerti dan kami juga boleh mengaplikasikan di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan kami. Amin. Persekutuan jemaat Kolom 1 yang dikasih, diberkati, dirahmati oleh Tuhan, di saat yang tepat ini saya ajak kita bersama membuka bagian perikop terkait juga dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita ingat rayakan. Dan saat ini juga keluarga bersyukur ya, karena ada yang berhari ulang tahun, kemudian sudah menyelesaikan studi, yang tinggal menunggu wisuda. Nah, saya pilihkan perikop saat ini, yakni dalam Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Saya akan minta kepada yang sudah lulus ini, menyelesaikan kuliah untuk diwisuda untuk membacanya. Ya, Edna Meli. Silakan ambil Alkitabnya supaya membaca bagian perikop ini. Injil Yohanes pasal 14 dibaca ayat 21 sampai ayat 29. Ada Edna Meli. Ya. Di sini. Ya. Tidak ada. Ya kalau gitu cukup lama menunggu. Yang semua sudah sini. Di sini. Iya, karena baru lahir Pak Ketua bilang tanggal 23 Mei lahirnya. Celestine, yang diwisuda, ya sudah. Yang diwisuda selama lahir atau mau lahir nanti? Yohanes, baru mau buka. Injil Yohanes 14 dibaca ayat 21 sampai ayat 29. Ya, sini. Yohanes 14 ayat 21 sampai 29. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku.
sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Terima kasih Edna Meli yang sudah membacakan perikop ini di kesempatan ini. Yang berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman-Nya dan kita memelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Happy birthday ya, yang berhappy birthday tanggal 23 Mei 22 ini adalah saudari Celestine ya. Kalau salah saya sebut nama tolong dikoreksi, betul? Iya. Dan syukur ya, yang membaca kitab suci tadi Edna Meli ya. Selamat ya Edna Meli, boleh menyelesaikan kuliahnya dan tinggal menunggu wisuda. Dan hari ini adalah hari sukacita juga bahwa semua umat Kristen yang ada di dunia ya, kalau selisih waktu tanggal itu tinggal selisih 1 hari atau jam yang ada. Yang pasti bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita memahami bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ini satu mata rantai dalam kehidupan penanggalan kalender gerejawi yang ada. Bapak Ibu Saudara, adik-adik, ya jemaat yang ada, masih ingat? Kita mulai start dengan kalender gerejawi kita dari mana? Dari masa penantian. Itu minggu-minggu yang disebut dengan Advent ya, itu masa penantian. Setelah masa penantian minggu Advent yang ada, barulah berita tentang realisasi dari apa yang dinantikan, itulah apa? Natal ya. Setelah peristiwa Natal, kita masuk lagi ya, secara garis besar saya katakan di sini masuk menuju masa Epifania dan seterusnya, masuk ke minggu-minggu yang disebut dengan sengsara. Nah, itu ingat ya. Nah, makanya ada pekan keluarga minggu sengsara kalau di jemaat di gereja kita secara sinodal itu diputuskan dalam keputusan sidang itu supaya semua melaksanakan secara serentak itu. Setelah masa minggu-minggu sengsara, masuk pada kasih paling agung yang dinyatakan pada Jumat Agung. Itulah wafat Yesus Kristus ya. Kemudian setelah masa itu kita ingat rayakan, masuk pada masa Paskah. Luar biasa ya, ingat ya. Saya berharap kita harus di kepala itu semua. Peristiwa kebangkitan Yesus. Setelah peristiwa kebangkitan Yesus, selama 40 hari Yesus memberikan pendampingan kepada para murid, kepada orang yang percaya kepadanya, supaya jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, karena dia sudah bangkit, dia hidup, dia menang. Itu dia sudah diberi kemenangan itu. Karena itu peristiwa kemenangan yang ada setiap hari Minggu itu hari Paskah. Itu hari perhentian buat kita untuk memuliakan Tuhan. Maka jangan ada yang masa sekarang kan sudah masuk pada masa transisi ya, dari pandemi menuju pada endemi. Jadi kalau sudah dibuka gereja ya, kegiatan-kegiatan apa ya, walaupun ada sarana di rumah, sekali-sekali datang ke gereja. Bila perlu ya kita ikut bergereja, kecuali mungkin pas di mobil atau keluar daerah, buka YouTube yang ada itu, online yang ada. Kemudian setelah peristiwa Paskah yang kita ingat rayakan, barulah kita berada pada masa kenaikan Yesus Kristus. Nah, masa kenaikan Yesus Kristus ini bukan berarti sudah the end, sudah selesai. Tetapi mari kita lihat bahwa kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah dalam rangka ungkapan karya kasih Yesus Kristus atas dunia dan manusia. Bisa dipahami itu, atas dunia dan manusia.
pada umumnya itu terjadi. Bukan nanti dibilang nanti orang Kristen saja, ya. Kemudian kita memahami bahwa setelah Yesus Kristus menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaannya di dunia dengan sempurna, excellent, ya. Nah, kekuasaannya yang absolut itu di dalam kehidupan ini karena perkataan dan perbuatan selalu menyatu di dalam kehidupan Yesus. Dan saatnya dia kembali kepada Bapaknya. Ya, dia kembali kepada Bapaknya itu berarti ia harus berpisah. Dia pisah dengan murid-muridnya secara badani, ya. Karena dia bagaimana secara insan hadir di tengah-tengah dunia ini, insaninya, ya. Kemudian terkait dengan itulah bahwa Yesus memang tahu ketika Yesus sudah akan pergi, pasti murid-murid itu akan ada rasa gelisah. Makanya Yesus sudah mulai menyatakan supaya dalam kehidupan ketika terjadi perpisahan secara insani badani, dia katakan supaya jangan gelisah, ya. Jangan gelisah hatimu. Karena itu dalam rangka menetralisir keadaan yang seperti itu, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di ayat 1 dari perikop tadi, coba perhatikan ayat 1. Ayat 1 coba baca bersuara supaya semua saya dengar membaca. Ya, berhubung di sini ketua jemaat dekat dengan saya, ini pegang mic-nya. Baca ayat 1. Semua ya bersuara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Iya. Terima kasih. Di sini dari statement yang ada menyatakan bahwa karena ia kembali kepada Bapa di surga. Ini adalah dalam rangka dia apa? Menyediakan tempat for yang percaya kepadanya. For orang, ya ini Pak Opa bilang. For orang yang percaya kepadanya. Karena itu sungguh-sungguh percaya. Jangan nanti kapling yang disiapkan di sana dikasih sama orang lain. Karena apa? Cuma suam-suam kuku, ya, terdaftar di GPID, ibadah di tempat lain. Itu tetap menuntut haknya, kewajibannya tidak dilaksanakan. Apalah artinya? Nah, ini tajam kalau sama khotbah, minta maaf ya. Karena firman itu maju kena, mundur kena. Nah, itu bagaikan pedang bermata dua. Kecuali mungkin ada acara misalnya kemana, silakan. Karena apa? Kan kalau kita beribadah kita ya keluar, ya karena kita kan pendapatan kita hanya melalui persembahan. Beda dengan di jemaat-jemaat yang ada di Pantai Timur, Sumbersari, Tanah Lanto, dan seterusnya. Ada beberapa jemaat juga di Pantai Timur bagian Kotaraya sana, ya punya gilingan jemaat, gilingan padi jemaat. Nah itu. Tapi kita tidak usah berkecil hati. Ketika kita bersatu, ya, supaya kaplingan kita juga siap, kita huni nanti. Nah itu, jadilah warga jemaat lokal yang bertanggung jawab. Maksudnya lokal itu, kita terdaftar di GPID Getsemani Maisa Palu, kolom 1, ya toh? Kalau ada ibadah kolom, ikut ibadah kolom, ya toh? Kalau ada ibadah kombapa, ikut ibadah kombapa, ibadah minggu, dan seterusnya ya. Di pra itu kalau saya uraikan satu-satu nanti panjang. Berikut. Jadi itu dalam kaitan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini mendapat reaksi. Ya namanya kalau siapa saja, saya saja kalau bicara ini mungkin ada yang bereaksi, gak apa pendeta Sarul bilang begitu. Begitu. Nah itu juga Yesus ketika berkata seperti ini, dari apa yang dinyatakan oleh Yesus, ia dapat reaksi dari para muridnya karena mereka kurang paham, ya, mereka kurang mengerti apa yang dikatakan ketika itu dikatakan oleh Yesus. Sehingga dalam kaitan dengan inilah
ada murid-murid yang tentunya bereaksi. Salah satunya Yudas yang bukan Iskariot itu ya, seperti yang dibaca tadi. Tapi Yesus tegaskan di situ bahwa dia bilang, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Garis bawah itu keesaan, wahid itu ya. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 11. Ya nanti pendeta Karang itu. Ya, ayat 11 itu. Nah, kesatuan, perhatikan di situ. Kesatuan antara Bapa dan Anak ini merupakan satu kekuatan bagi Yesus di dalam pelayanannya. Karena itu dikatakan, percayalah. Karena kalau diingat ucapan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, dia itu jalan, kebenaran dan hidup. Kemudian ketika roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, nah itu yang nanti kita ingat rayakan apa? Setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, hari ini kita ingat rayakan nanti apa? Iya, ketuhanan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menyertai kamu selama-lamanya sehingga kamu tidak menjadi yatim atau piatu atau yatim piatu. Nah itu. Orang yang tidak yatim piatu atau yatim atau piatu karena apa? Roh Kudus kau hadir di sini. Ya, itu. Ingat itu lagunya itu. Mantap sekali itu. Nah, penegasan yang sangat penting sekali supaya agar dalam kehidupan murid-muridnya tidak menjadi kecewa, ya kan, biasanya kecewa, aku kecewa, gitu. Nah ini Yesus sudah memprediksi jangan-jangan terjadi kekecewaan. Maka Yesus menyatakan bahwa ketika Yesus kembali kepada Bapanya melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, maka rencana besar yang akan terjadi dalam kehidupan orang percaya kepadanya, yaitu dia memberikan Roh Kudusnya. Dia terus menyatakan keselamatan untuk lebih meneguhkan iman orang-orang percaya, para muridnya, termasuk kita orang percaya sebagai murid-murid Yesus. Maka Yesus memberikan salam. Nah, itu salam. Makanya jangan ragu bilang shalom. Damai di hati, damai di hati, shalom. Kalau ada orang terlalu menafsirkan itu, jangan ikut-ikut seperti itu. Karena kalau biasanya ya, mau apa itu? Terjadi pengelompokan-pengelompokan dalam kehidupan iman. Saya tidak suka yang seperti itu. Saya mau supaya dalam kehidupan kita, damai di hati itu harus ada. Makanya itu satu yel-yel itu sebenarnya. Supaya dalam kehidupan kita semangat. Tak mungkin shalom itu saja jawab toh. Tetapi ketika shalom, damai di hati. Cuma betul-betul damai di hati. Damai di hati, shalom. Seperti itu dia. Lanjut. Jadi itu ada salam. Itu salam. Kemudian dengan mengatakan shalom, itu damai sejahtera. Lihat di situ, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kita lihat di sini dikatakan ku berikan kepadamu. Nah, itu salam dan berkat yang ada ini sudah memberikan satu kekuatan yang luar biasa di dalam perjuangan hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita, yang sudah naik ke surga, yang kita ingat rayakan pada saat ini. Di saat kita bersama-sama mengucap syukur dengan keluarga di sini, keluarga hamba Tuhan. Kalau kita semua tahu kan, nah ini ada almarhum di sini, beliau udah pejuang iman. Saya berharap anak-anak dan cucunya juga akan menjadi pejuang-pejuang iman. Amin. Iya, di tingkat mulai dari kolom 1 lalu saya ingat waktu saya masih fix formula ampa-ampa itu, masih vikaris, masa vikariat, beliau masih penatua kolom 1 itu saja. Kemudian naik terpilih jadi
majelis harian, supaya ketua jemaat. Kemudian almarhum terpilih menjadi bendahara sinode, pejuang-pejuang iman luar biasa. Makanya generasi yang ada di sini rumah ini ya harus mencontoh itu. Bisa? Halo? Pasti harus bisa ya. Nah, oleh karena itu kita orang semua juga di sini adalah tunjukkan, buktikan bahwa kita juga mau berjuang dalam hidup ini. Amin. Berjuang dalam kaitan bagaimana dengan firman inilah yang akan memotivasi perjuangan kita sebagai gereja. Ya, di dalam pelayanan ini. Artinya, walaupun ada begitu banyak tantangan di era disrupsi ini. Apa itu pendeta disrupsi? Di era yang serba digital ini. Ya, saya lihat di era serba digital ini ada ibu ya, saya lihat itu terus berjuang untuk itu. Saya like it. Ya, ada bapak-bapak juga demikian ya. Karena di era serba digital ini kita juga harus mampu mengimbangi bagaimana perkembangan yang ada. Begitu Ibu Nova? Iya. Bukan cuma Ibu Nova ya, salah satu saja saya sebut ya. Dan ibu yang lain, bapak-bapak yang lain. Ini tantangan kita ke depan. Ya, di era disrupsi ini. Di era yang semuanya serba digital. Nanti ada Alobank, nah itu Alobank itu online setiap waktu. Nah, karena di sini ada Fam Alo, sebenarnya di situ Al online dia, Al online. Jadi online dia. Mau apa kalau yang penting ada dia punya apa itu di situ, nah itu mau transaksi apa saja. Ada apa namanya itu bonus-bonus ya. Nggak usah jauh-jauh, parkir saja dari 5.000 atau 3.000, 1.000, Rp1 saja. Seperti itu. Itu Alobank. Nanti kita lihat berikut di sini, kita percaya semua bahwa dalam kehidupan ini kita itu diberikan kekuatan, ya. Kekuatan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga kita dimampukan untuk bisa hidup di era disrupsi yang serba digital ini. Ya. Mari kita terus belajar dan terus belajar dalam hidup ini, supaya dalam hidup ini ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Jangan kita setel tahu, sok tahu, tetapi kita terus belajar. Oh, kalau ini bagaimana ya? Kalau ini bagaimana? Rendah hati. Ah, itu Yesus kasih contoh itu, rendah hati. Nah, dalam konteks seperti inilah kita mau diperhadapkan dan memperhadapkan kehidupan ini pada fakta yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Kita berhadapan dengan bagaimana ketidakadilan supaya kita hidup dalam keadilan. Ya. Bagaimana dalam kehidupan ini, dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, supaya kita hidup mau menunjukkan kedamaian. Berbahagialah orang yang membuat damai. Nah, oleh karena itu, dengan pimpinan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, itulah yang akan menjadikan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua yang ada sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dapat melanjutkan terus tugas tanggung jawab pelayanan kita. Itulah sebabnya kita harus selalu hidup di dalam Dia, karena hanya dengan kemurahan dan kasih sayang Tuhan kita boleh ada dan kita terus boleh melayani. Dan puji Tuhan, ya, di era disrupsi ini, di era serba digital ini, ya, Edna Meli sudah boleh menyelesaikan studinya, kuliahnya, tinggal menunggu wisuda. Karena itu saya minta dia membaca supaya selalu tetap dekat dengan Tuhan. Jangan serta sudah menyelesaikan studi, elemu di pemuda tidak dapat lihat, ele di kolomnya dapat lihat. Mudah-mudahan dari firman Tuhan ini, orang semua yang ada akan senantiasa boleh hidup
dalam bimbingan tuntunan kuat kuasa Roh Kudusnya. Begitu juga yang berhappy birthday, saudari Celestine. Saya percaya bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan menuju pada kebahagiaan. Semua katakan amin. Iya, kita respon dengan syair lagu yang ada di tangan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi jalanku, firman-Mu biasa itu. Tak bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi